COVID-19 Comment Center atau MCCCC PP Muhammadiyah dan juga CEO Talent Psikologis Malang. Wow, keren sekali teman-teman. Pak Jack dan Mbak Nia, peserta kita ini beraneka ragam. Ada dari kalangan mahasiswa, ada juga dari adik-adik SMA, kaum milenial ini udah bergabung semua, dan juga bapak dan ibu dosen ataupun orang umum yang ingin mengetahui tentang bagaimana sih cara merelaksasi untuk mengatasi stres dan meningkatkan imunitas. Jadi beraneka ragam yang hadir pada malam hari ini. Dan yang paling mengejutkan, saya diinformasikan oleh panitia, yang daftar ini ada yang dari Jawa tentunya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, hingga Papua. Keren sekali. BTW, gimana kabarnya Pak Jack dan Mbak Nia pada hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Mas. Mbak Nia ini paling cantik sendiri. Aduh. Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia. Kalau kayak gini mah, saya yakin nggak mungkin stres Pak Jack ya kalau Mbak Nia. Kayaknya perlu dikabarkan ke yang mengikuti kegiatan ini bahwa kita ini di Malang yang saat ini suhu udara luar ruang itu sekitar 18 derajat Celcius. Iya, teman-teman yang sekarang sedang menonton kami, jujur, kami di sini sebenarnya kedinginan karena kami tidak pakai jaket. Di sini sangat dingin sekali. Di Malang lagi dingin-dinginnya. Biasanya kalau lagi dingin-dinginnya itu lagi musim mahasiswa baru. Dan sekedar informasi saja, saat ini kita berada di lokasi Res UMM Hotel. Jadi UMM itu memiliki hotel yang bernama Res UMM Hotel dan kita diberikan tempat di sini untuk syuting perdana di Res UMM Hotel. Nah, Pak Jack dan Mbak Nia, kita kan akan berbicara tentang relaksasi untuk mengatasi stres dan meningkatkan imunitas. Nah, bisa nggak sih dijelaskan dulu, mungkin dari Pak Jack, kira-kira seperti apa sih Pak relaksasi untuk mengatasi stres? Karena jujur Pak Jack ya, banyak sekali teman saya sebagian itu tanpa dia sadari, dia tuh sedang stres. Tapi dia tidak merasa kalau dia itu stres. Dengan cara dia itu takut, dengan cara dia itu emosional. Kira-kira seperti apa sih Pak Jack? Biar kita lebih rileks gitu. Bisa dijelaskan Pak Jack? Oke, sebelum kita bicara tentang bagaimana relaksasi mengatasi stres, saya kira kita perlu pahamkan dulu kepada yang mengikuti acara ini bahwa situasi pada saat ini itu sangat rentan untuk memunculkan stres kepada siapapun. Ada banyak hal yang bisa membuat seseorang menjadi stres pada situasi pandemi seperti sekarang ya, walaupun di sebagian besar tempat PSBB-nya sudah dicabut. Akan tetapi bahwa ada banyak dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kalau dikelompokkan, yang pertama ada dampak ekonomi. Ketika situasi tidak memungkinkan bagi banyak orang untuk tetap bekerja di luar, maka membuat banyak orang menurun pendapatannya. Dan penurunan pendapatan itu pasti menyebabkan orang berpikir tentang bagaimana saya tetap bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Nah, ketika orang berada dalam situasi itu, pasti orang merasa tertekan. Nanti gimana saya makan, nanti bagaimana. Itu kalau dari dampak ekonomi. Dari dampak yang lain, dampak sosial. Karena adanya pembatasan sosial, orang tidak boleh lagi dengan mudah untuk berkumpul bersama orang lain. Sementara pada dasarnya setiap orang itu punya kebutuhan untuk ketemu, untuk berkumpul dengan orang-orang yang lain. Nah, perubahan-perubahan ini juga membuat orang menjadi merasa tertekan, itu stres. Dampak yang lain adalah sertaan atau akibat dari situasi sekarang. Misalnya bahwa ketika ada seseorang yang didiagnosis terpapar COVID,
maka orang akan merasa tertekan juga karena dengan diagnosis atau dinyatakan positif misalnya, maka yang muncul di pikirannya adalah ketika saya dinyatakan positif ada beberapa kemungkinan. Yang pasti ada 2 kemungkinan muncul duluan, yaitu kemungkinan saya berhasil mengatasi atau saya tidak berhasil. Nah, tidak berhasil ini ya wassalam gitu kan. Kalau berhasil mengatasi, untuk berhasil mengatasi orang harus menempuh cara-cara. Salah satunya harus isolasi. Bisa saja dilakukan isolasi mandiri. Ini masih tidak seberapa menekan gitu ya. Tapi ketika seseorang harus diisolasi katakanlah misalnya di rumah sakit atau di rumah isolasi, itu secara psikologis pasti akan sangat menekan. Itu yang bersangkutan. Bagaimana dengan keluarganya? Atau bagaimana dengan teman-temannya? Atau kita sendiri misalnya kalau punya teman atau anggota keluarga yang kemudian dinyatakan positif atau kemungkinan akan positif, itu juga pasti ada perasaan tertekan. Minimal yang membuat tertekan itu adalah karena ada perubahan-perubahan yang harus segera diikuti atau kita harus menyesuaikan. Sementara kemampuan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan itu tidak mudah. Itu yang kemudian bisa menyebabkan orang menjadi stres. Yang respons stres itu bisa bermacam-macam. Bisa respons fisik, bisa juga respons emosional. Respons fisik itu misalnya adalah ya ketika orang stres, apalagi mereka yang punya potensi problem kesehatan itu bisa muncul. Misalnya terkait dengan tekanan darah. Misalnya bisa terkait dengan selain tekanan darah, penyakit-penyakit yang jantung misalnya. Itu bisa penyakit komorbid gitu ya, Pak. Ya, itu bisa menjadi muncul ya. Karena memang reaksi stres itu pada fisik itu seperti itu. Dalam keadaan tertekan, biasanya orang kemudian tekanan darah meningkat, detak jantung meningkat, aliran darah itu menjadi lebih cepat. Kemudian sistem sekresi juga akan terpengaruh, mungkin menjadi lebih mudah berkeringat atau mungkin juga kalau dalam bahasa Jawa itu menjadi beser dan sebagainya. Oh ya, beser. Pengen pipis ya. Ya, tahu ya, walaupun Palembang tahu ya, beser ya. Iya Pak. Ini kan pesertanya dari mancanegara, dari Indonesia Raya. Mungkin nggak sebagian nggak tahu beser itu apa. Anyang-anyangan mungkin. Anyang-anyangan. Beda lagi. Oh, beda lagi. Beda ya, Pak, lagi. ya. Ya, Kebelet pipis. Nah, keadaan-keadaan itu kemudian karena tadi dampaknya ke fisik juga, maka ini yang bisa menurunkan imunitas seseorang, daya tahan seseorang terhadap serangan-serangan penyakit, apakah itu virus, bakteri dan sebagainya. Karena yang sistem metabolisme tubuhnya terganggu tadi. Nah, oleh karena itu di dalam psikologi, terutama psikologi kesehatan, psikologi klinis, banyak dibahas tentang bagaimana hubungan antara keadaan psikologi seseorang dengan keadaan fisiknya. Pada umumnya memang hasil-hasil penelitian menunjukkan ketika seseorang mengalami tekanan psikis, itu kondisi fisiknya akan menurun. Dan itu yang kemudian imunitasnya juga menjadi menurun. Oke, itu yang saya tadi sempat buka-buka, ya. Ini juga berkaitan dengan keadaan seseorang. Ada hasil penelitian yang menunjukkan terutama usia ya. Kenapa selama ini dinyatakan juga yang orang-orang tua ini rentan. Maka harus kita lebih perhatikan, lebih kita jaga terkait dengan kemungkinan terserang virus COVID ini. Sebuah meta-analisis mengungkapkan bahwa orang yang lebih tua atau sudah sakit lebih rentan terhadap perubahan kekebalan terkait dengan stres. Mereka yang lebih tua itu ketika situasinya menekan, maka kemungkinan menurunnya imunitas itu lebih besar dibanding mereka yang lebih muda. Nah, ada juga beberapa hal yang lain dari hasil penelitian. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi situasi seperti itu? Salah satunya adalah bagaimana faktor sosial kita manfaatkan. Apalagi dengan situasi pandemi yang kita diminta, kalau awalnya dulu kan social distancing, menjaga. Padahal sebenarnya
faktanya yang diminta lebih pada physical distancing, Hmm. menjaga jarak secara fisik. Ini kita sebenarnya nggak physical distancing ini, ya Kurang jauh ya Pak ya. kurang jauh. Kurang jauh, iya Pak. Kalau Nah. nggak jauh frame-nya nggak masuk nanti Pak. Makanya saya harus pakai ini, Iya. nggak seperti yang di kanan kiri saya. Saya Iya. tetap mengikuti protokol Pak Jack memang mantap. kesehatan. Baik. Nah, bahwa hubungan sosial itu bisa membantu mengurangi dampak dari stres, bisa juga mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan stres itu. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, membutuhkan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Tadi saya juga sempat melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dukungan sosial itu telah dilaporkan dalam penelitian sebagai faktor risiko untuk depresi. Nah, ketika orang tertekan, teramat sangat tertekan, itu bisa sampai pada depresi. Nah, salah satunya supaya nggak sampai ke sana, maka harus diberikan dukungan sosial, yaitu tetap berhubungan dengan orang lain. Isolasi sosial dan perasaan kesepian itu masing-masing secara independen melemahkan imunitas. Jadi walaupun kita secara fisik misalnya berjauhan, nggak boleh berhubungan dengan orang, tapi kalau secara sosial kita tetap berkomunikasi, tetap kontak, itu akan bisa membantu agar imunitas kita tidak semakin menurun. Makanya dalam banyak hal kan ada kegiatan semacam ini, pakai Zoom, Ya. ini kan tetap ketemu dengan banyak orang. Bahkan saya lihat trennya sekarang belakangan ini, banyak terjadi reuni-reuni ya, melalui Zoom dan sebagainya, tapi ada aktivitas yang itu dilakukan dan positif. Seperti misalnya pada waktu yang sama pada saat ini, teman-teman kuliah saya S1 dulu, satu angkatan, itu setiap hari Jumat 2 minggu sekali itu mengadakan Zoominar. Ya, pakai Zoom. Nah, kemudian ada beberapa yang, kalau ini aplikasi yang ini begini, lalu kita sarankan atau kita coba pakai yang lain. Malam ini menggunakan Goominar. Dari Google Seminar, Google Meet ya. Google Meet. Nah, itu bukan Zoominar lagi tapi Goominar. Nah, pakai topik yang enteng-enteng saja, tapi di situ yang pasti satu bisa saling berbagi informasi. Misalnya menceritakan sekarang kerjanya apa, kegiatannya bagaimana, dan kita ternyata kemudian terbuka bahwa ternyata ilmu kita itu sangat luas, bisa diaplikasikan seperti ini, seperti itu. Dan psikologi itu tidak semata-mata yang ngurusin stres begini, ternyata ada teman yang bekerja di bagaimana pemberdayaan masyarakat terpinggirkan, ada yang bekerja di pengungsi, ya mengurusi pengungsi di PMI, di UNHCR, ada yang bekerja di ngurusin anak-anak. Nah, kalau itu jelas pendidikan, yaitu psikologi, macam-macam. Nah, itu kita bisa mengikuti dengan gembira dan itu bisa membuat kita nggak stres. Ada cara lain bagaimana kita menurunkan supaya nggak tegang, nggak stres itu. Salah satunya adalah dengan teknik relaksasi. Nah, untuk yang itu nanti jangan saya yang ngomong ini. Langsung praktisinya, Pak ya. Iya. Ada Pak nanti. Oke, Pak. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Jack. Materi yang sangat padat, singkat dan sangat berisi sekali. Oke, sebelum saya masuk ke Mbak Nia, saya ingin menginformasikan dulu kepada teman-teman peserta psiko online ini, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik tersebut langsung di chat Zoom-nya ya teman-teman ya, di chat Zoom ataupun langsung di grupnya. Yang di YouTube, yang zona YouTube bisa juga bertanya di chat YouTube. Sebutkan namanya, dari mana, lalu dari mana alamatnya. Nama, alamatnya, lalu pertanyaannya apa. Nanti akan kami bacakan dan sepertinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk. Jadi kalau ada pertanyaan yang tidak dibaca, mohon maaf dulu ya. Tapi yang mau bertanya secara live juga, yang langsung ingin online, langsung ingin menyapa Pak Jack ataupun Mbak Nia, langsung mengasih kode hand raise. Yang biasanya ada kode di Zoom raise itu. Raise hand. Oh iya, raise hand. Dengan melambaikan tangannya, nanti akan kita buka dan langsung silakan bertanya. Seperti itu. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Itu yang pertama informasi yang saya sampaikan. Yang kedua ini adalah nanti teman-teman akan ada kayak challenge gitu ya, yang nanti pemenangnya akan mendapatkan voucher pulsa
sebesar Rp50.000. Wow, lumayan sekali, Pak. Buat ganti paketan Kuota, data bisa buat ganti kuotanya. Rp50.000. Nah, 2 informasi itu yang bisa sampaikan. Yang pertama, silakan bertanya yang ingin bertanya. Lalu yang kedua adalah nanti kita akan door prize door prize yang hadiahnya itu voucher pulsa sebesar Rp50.000. Oke. Tadi Pak Jack sudah banyak menjelaskan bagaimana tentang apa aja sih yang harus dilakukan agar tidak stres. Nah, sekarang kita akan masuk ke Mbak Nia. Mbak Nia, secara praktis ini, seperti apa, Mbak? Bagaimana sih untuk melakukan relaksasi? Apakah bisa dilakukan dengan sendiri, meskipun orang tersebut adalah orang awam? Coba Mbak, bagaimana, Mbak? Bisa di... Baik, terima kasih Mas Ferry. Jadi untuk relaksasi sendiri, apabila kita orang awam dan benar-benar belum pernah merasakan relaksasi seperti apa, itu bisa di-searching aja gimana sih cara relaksasi yang bagus. Karena sebetulnya relaksasi itu sendiri akan bisa mereduksi atau mengurangi tingkat stres yang kita rasakan. Karena kalau orang stres itu kan bawaannya nggak nyaman ya. Kondisi secara psikologisnya pasti jantungnya berdetak lebih kencang. Iya. Lalu biasanya berkeringat. Seperti yang disebutkan Pak Jack tadi, hawanya kebelet pipis kayak gitu. Terus untuk kondisi yang itu yang secara psikologis. Terus secara fisiknya dia juga akan nggak nyaman tuh. Pasti jatuhnya apa-apa isinya keburu-buru, pengen cepat selesai gitu. Karena dia bawaannya kan mikirkan sesuatu. Nah, makanya tingkat pressure-nya harus kita turunkan. Nah, gunanya kita merelaksasi diri sendiri adalah agar suasana kita, tubuh kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih rileks. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana sih hubungan stres dengan menurunkan imunitas tadi? Oke, gini. Jadi kalau di stres itu kan stres ada 2 ya Mas ya. Stres yang positif dan stres yang negatif. Stres yang negatif di sini artinya adalah distress. Tapi kalau stres yang positif adalah eustress. Jadi stres itu nggak semuanya berbau negatif efeknya ke kita. Karena beberapa stres kan membuat kita malah jadi lebih semangat. Karena ada pressure gitu. Kayak misalkan di lingkungan kerja ya. Saya jadi bahas lingkungan kerja nih. Di lingkungan kerja kita dapat challenge gitu ya. Dapat challenge. Gimana kalau nanti ini selesai, kamu bisa achieve dengan target segini, kamu nanti akan naik grade gitu. Otomatis kita stres dong. Tapi satu sisi kan kita dapat reward. Nah, kita akhirnya berpikirnya, oh nggak apa-apa sih challenge ini bikin saya stres tapi saya nanti happy. Toh endingnya jadi happy ending. Tapi kalau stres yang bikin kita makin, kalau orang ngomongnya makin sepaneng ya, makin teng gitu. Itu biasanya karena kalau kita dikejar sama deadline ngerjakan tugas. Nah, tadi kan katanya pesertanya banyak yang masih mahasiswa ya. Itu kita kan merasa cobaan dari dosen ini melebihi cobaan dari Allah gitu. Gue banget sih, Mbak. Oh gitu ya, baiklah. Karena dulu saya juga mahasiswa pernah merasakan seperti itu ya. Kenapa kok cobaannya berat banget, ini tugas kayaknya saya nggak kelar-kelar ya. Itu bikin kita jadinya stresnya baunya negatif. Padahal seharusnya kalau itu kita kerjakan jatuhnya positif karena kita nanti dapat change yaitu nilai. Nah, bedanya di situ. Mbak, saya ini barusan dapat bocoran dari teman-teman tim kreatif ini, Mbak. Baik. Katanya Mbak Nia sudah menyiapkan materi. Gimana kalau misalkan kita share ya materinya itu, jadi nanti Mbak Nia bisa kalau bahasa ini mempresentasikan materi yang udah disiapkan atau udah disajikan oleh Mbak Nia. Udah siap teman-teman kreatif? Oke, monggo Mbak Nia. Oke. Dari yang pertama ya, karena judulnya adalah relaksasi untuk mengatasi stres dan meningkatkan imunitas. Di situ tadi sudah saya singgung, stres merupakan, ada pengertian stres secara positif dan stres secara negatif. Pada dasarnya, stres itu sendiri adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Jika seseorang mengalami stres yang terlalu besar, maka akan dapat mengganggu kemampuan seseorang tersebut untuk menghadapi lingkungannya dan pekerjaan yang akan dilakukan. Itu menurut Bapak Handoko, 1997. Lalu di sini ada beberapa hormon stres. Yang pertama adalah adrenalin.
Adrenalin merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal setelah mendapatkan sinyal otak ketika situasi yang cukup membuat stres. Lalu yang kedua ada hormon norepinefrin. Norepinefrin. Iya, itu dah Pak. Ya, itu hormon ini sama dengan adrenalin yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal dan berasal dari otak. Yang ketiga ada hormon kortisol. Hormon kortisol juga dihasilkan oleh kelenjar adrenal dan disebut juga sebagai hormon stres. Hormon ini menentukan respon Anda terhadap situasi yang menegangkan dan bisa membuat Anda stres. Lalu kalau tadi ada hormon stres, di sini sekarang ada hormon bahagia. Kalau saya tuh sering ngomong gini, kita sih memang butuh cinta ya Mas Ferry ya. Oh iya banget, Ya. banget. Tapi bahagia nomor 1. Oh iya benar. Iya benar sekali. Jadi walaupun di sekitar kita banyak cinta, kalau hati kita sendiri nggak bahagia, itu cintanya mental tuh. Jadi magnetnya nggak bisa ketarik. Iya. Di sini hormon bahagia itu ada 4, yaitu dopamin, endorfin, oksitoksin, dan serotonin. Lalu kita masuk ke tahapan apa sih sebenarnya sebuah relaksasi itu. Relaksasi merupakan satu teknik dalam terapi perilaku untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Teknik ini dapat digunakan oleh siapa saja tanpa bantuan terapis dan mereka dapat menggunakan untuk mengurangi ketegangan kecemasan yang dialami sehari di tempat kerja, di rumah, ataupun di lingkungan lainnya. Jadi relaksasi ini kalau untuk sekarang ya, selama kemarin kita kena ditutup sampai sempat lockdown juga di bulan Maret ya, karena efek pandemi COVID-19, itu sangat bagus sekali karena beberapa di antara kita terbatas tadi kan ya, jadi ruang lingkup terbatas, apa-apa terbatas gitu, serba dibatasin dan terkotak-kotak kan kayaknya nggak enak banget ya, apalagi pada dasarnya kan manusia itu kan suka yang bertemu dengan siapa-siapa. Bersosial ya. Karena kita makhluk sosial juga. Tapi sebenarnya itu bukan dijadikan alasan gitu. Karena sekarang kan musimnya virtual. Kalau kamu nggak mau mengikuti zaman tren sekarang, ya kamu akan mengalami stres tersebut. Tapi kalau pada saat pandemi seperti ini kamu tetap mengikuti dengan jalannya perkembangan, apa-apa virtual, sepertinya nggak apa-apa sih. Sepertinya orang itu tetap bisa settle. Ya. Tapi kalau orang yang benar-benar nggak mau ngikutin, ya bye-bye. Ya kayaknya stresnya makin parah karena dia bener-bener nggak bisa ngakses dunia luar. Dan beberapa teman-teman yang datang, kebetulan pengalaman saya pribadi, itu mereka malah menutup aksesnya untuk ke dunia luar. Jadi sosmednya malah dimatikan, apa-apa aksesnya nggak ada, ya otomatis kamu makin akan terhanyut dalam stres kamu sendiri. Dan kamu nggak akan menemukan solusinya. Tapi kalau tetap virtual kayak gini kan setidaknya kita bisa ngecas ilmu juga. Bisa silaturahmi dengan teman juga. Mbak Nia, ini curhatan dari adik saya. Jadi adik saya kemarin tuh telepon saya kan, dia bilang, namanya kan Indah. Kak Indra, Indah tuh pusing di rumah, nggak sekolah, diomelin terus sama mama. Mau keluar juga nggak boleh karena lagi lagi COVID ini kan, ya nggak berani juga keluar. Terus mau mau browsing, mau apa gitu, paketnya udah habis, Kak. Jenuh banget di rumah, diomelin terus, enakan di luar rumah. Nah, bagaimana mengatasi yang seperti ini? Karena saya yakin yang terjadi seperti adik saya ini tidak hanya adik saya, tapi adik-adik kita yang lainnya juga pernah mengalami seperti ini, Mbak. Gimana, Mbak, agar si orang tersebut bisa lebih rileks gitu? Baik, Mas Indra. Jadi kalau saya ngomong tuh mainan udah, pakai virtual udah, apa-apa udah. Berarti kan akhirnya sampai ke titik puncak namanya mati gaya kalau saya ngomong. Jadi mau begini, mati dah. Begini, iya. Kayaknya saya udah melakukan action itu. Dan di masa itu kita akan mengalami boring ya. Jadi kita benar-benar, ya Allah ya Robbi, kayaknya saya udah muak nih sama beginian. Tapi sebenarnya apabila si kakak Indah, adiknya jenengan itu tadi tahu, apabila di luar dari rumah itu juga mengalami seperti itu, seharusnya dia, oke, aku mati gaya, bukan aku aja nih. Ternyata orang di luar pun mengalami mati gaya, tapi mereka kenapa masih bisa tetap struggle ya? Nah, kita bisa tanya tuh, kamu kok bisa tetap gini? Oh, ternyata sekarang dia nyoba masak nih. Nah, oh besoknya masaknya di mix lagi, pakai apa gitu. Akhirnya tetap bervariasi. Seorang yang merasa mati gaya itu karena dia kurangnya, mohon maaf, kreativitas. Jadi
apresiasi dari keluarganya kurang, akhirnya dia mau bergerak ke sini. Nah, dia akhirnya mati gaya. Kayaknya kalau nanti saya masak, pasti mama nanti marah deh. Nah, kayaknya nanti kalau saya mainin ini, kayaknya nanti saya dimarahin. Nah, karena terlalu terkotak-kotak, akhirnya dia jadinya mati gaya. Apalagi dibatasi sama kuota. Wah, udah. Gimana kalau mamanya Mas Ferry pasang wifi? Iya. Iya ya. Tapi untungnya adik saya tuh hobi masak. Jadi kayaknya dia menyalurkan itu dengan melakukan masak. Dia suka banget masak. Berarti Mbak, kesimpulannya itu adalah untuk mengatasi stres terhadap orang tersebut adalah melakukan hobinya. Iya, melakukan hobinya, terus melakukan me time. Me time, oke. Iya, me time, ngerjakan tesis atau skripsi. Wah, stres juga dia. Karena nggak nemu jurnal. Oke. Sekali lagi saya ingin memberikan kesempatan buat teman-teman peserta yang ingin bertanya, baik di chat Zoom, chat YouTube, ataupun chat di grup WhatsApp-nya, ataupun ingin langsung live bertanya kepada Pak Jack dan Mbak Nia untuk memberikan hand raise, Pak ya, raise hand, hand raise atau raise hand tadi, ya. Ada yang bertanya? Sudah adakah? Sudah adakah? Di YouTube ada yang bertanya. Apa Mas pertanyaannya? Sebentar, saya buka dulu. Jadi kalau di grupnya, kok saya lihat ada nama senior saya ini, perlu saya sapa ini, Pak. Oh iya. Sembari menunggu Pak ya, silakan menyapa kali aja ada teman-temannya. Tadi saya lihat di grup WhatsApp-nya ya. Tadi saya lihat ada senior saya Pak Robi Harmono, Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Tapaksi Jawa Timur. Selamat malam Pak Robi jika menyaksikan atau mengikuti kegiatan ini. Dan saya lihat juga beberapa nama yang saya kenal, ada salah satu yang dari Mataram, itu alumni psikologi UMM juga. Jadi, siapa lagi ini? Banyak nih nama-nama yang... Banyak fansnya Pak Jack ya pokoknya. Fansnya banyak banget. Kenalnya ya... Karena banyak mahasiswanya. Ada Mbak, ini enggak lagi aktif mengikuti apa enggak ini Mbak Januaria Laili dari UM Jember yang sekarang lagi ambil S2 di Jogja. Ada apa ini nama-namanya? Wow, banyak sekali ini. Membernya bisa sampai 246 ini. Ada ini Mbak Esti ini kayaknya juga dari Jember nih Mbak Istiqomah ini. Ada lagi nama enggak semua ada namanya. Pak Jack, mohon maaf Pak Jack. Ini ada yang bertanya Pak Jack. Mana? Dari Robi Harmono. Kayaknya Pak Jack, temannya Pak Jack barusan. Ya itu yang barusan saya sebut Pak Robi itu. Yeah. Assalamualaikum Bapak Zakaria. Seberapa besar tingkat stres seseorang sehingga sampai bisa menurunkan imunnya? Oke. Stres itu kan tidak ada ukurannya. Kamu stresnya berat atau ringan. Pada prinsipnya begini. Sebenarnya kita melihat stres itu begini ya. Ada stresor, kemudian ada respon. Nah, stresor itu segala sesuatu yang bisa membuat seseorang menjadi stres. Segala sesuatu yang memungkinkan seseorang bisa menjadi stres. Tetapi tidak semua situasi yang sama bisa membuat semua orang yang dalam situasi sama itu menjadi stres. Contohnya begini, ini saya nih, misalnya sama Mbak Nia sama-sama berangkat mau ke kampus karena mau ujian. Naik angkot, kira-kira waktunya tinggal 10 menit, harusnya sudah mulai ujian. Sementara masih berada di, atau baru nyampe, kalau di Malang ini ya, baru sampai di Noyo. Perjalanan itu masih butuh untuk angkotnya saja bisa 15 menit, jalan kaki menuju ruangannya masih bisa 10 menit. Sudah hampir bisa dipastikan kita telat. Sudah itu jalanannya macet. Bisa saja situasi itu membuat saya sangat stres. Saya sudah keringetan, sudah, karena saya berpikir, aduh nanti saya akan gimana, saya pasti telat. Tetapi situasi yang sama bisa saja direspon secara berbeda oleh Mbak Nia, karena
orangnya easy going, santai gitu. Ceria gitu. Ya mau apa lagi namanya telat mau gimana ya sudah. Sementara dia diangkat masih nyantai saja, saya sudah gak karu-karuan. Nah, jadi tingkat stres yang membedakan bukan pada stresornya, tapi bagaimana kita merespons situasi itu. Oke, bagaimana? Nah, kalau tadi pertanyaannya Pak Robi di grup WhatsApp atau di mana? Ada di grup ini Pak, di YouTube. Oh ya, bisa diulangi Mas. Jadi tingkat stres seperti apa yang kata Pak Robi tadi adalah seberapa besar tingkat stres seseorang yang bisa sehingga menurunkan sampai imunitas. bisa menurunkan imunitas. Ya, pada prinsipnya adalah ketika seseorang sudah mulai merasa tidak nyaman, kemudian tidak sanggup mengatasi dirinya sendiri. Gampangnya begini, orang stres itu adalah ketika dia sudah merasa aku nggak tahu lagi aku harus gimana. Jadi nggak tahu harus melakukan apa. Kadang mondar-mandir mau tidur, tak tinggal tidur aja, sudah ngeletak tapi nggak pernah bisa merem gitu ya. Atau bisa saya tak melakukan aktivitas yang lain, tapi nggak jenak, baru sebentar sudah. Nah, situasi-situasi seperti itu yang bisa secara perlahan menurunkan imun. Maka dari itu, bagaimana cara membuat supaya imunitas tidak menurun dan stres itu tidak semakin menekan diri kita, disampaikan oleh Mbak Nia tadi, lakukan pengendalian terhadap kondisi fisik ini. Salah satunya adalah dengan relaksasi, membuat rileks. Kalau saya nggak tahu nanti Mbak Nia mau menyampaikan teknik yang mana, tapi setidaknya ada 3 teknik yang bisa digunakan untuk relaksasi atau membuat tubuh kita menjadi lebih rileks. Dan itu dampaknya adalah kepada pikiran kita juga menjadi lebih rileks. Yang pertama adalah bisa teknik pernafasan. Karena bagaimanapun ketika dalam keadaan yang tertekan begitu, ritme atau nafas kita itu menjadi tidak lagi teratur. Bisa menjadi cepat, terengah-engah dan sebagainya. Nah, ini harus dikendalikan. Nah, salah satunya dengan melakukan pengaturan kembali nafas kita supaya menjadi lebih ritmenya itu lebih lambat, dan itu membuat kita menjadi dalam proses pengambilan oksigen dan kemudian mengeluarkan CO2-nya itu menjadi lebih teratur. Nah, dan itu nanti berdampak pada organ tubuh yang lain, mungkin tekanan darahnya dan kemudian juga detak jantungnya. Satu, pernafasan. Teknik yang kedua adalah teknik relaksasi otot. Bahwa pada keadaan yang secara psikis menekan itu, dampaknya adalah otot-otot juga menjadi tegang. Nah, nggak nyaman kita kalau ototnya tegang. Biasanya gampangnya kalau orang stres itu tinggal dilihat di sininya. Otot-otot ini kalau ini terasa keras, dan kerasnya beda, bukan keras akibat latihan ya, tapi ada keras yang berbeda. Tegang. Nah, ini perlu dirilekskan otot-ototnya yang tegang itu. Caranya bagaimana? Kita latih bagaimana keadaan otot yang tegang itu kemudian menjadi rileks, dan kita bisa merasakan bahwa ternyata jauh lebih nyaman kalau otot-otot kita itu tidak tegang, rileks. Nah, caranya gimana? Kita rasakan ketika ditegangkan, misalnya menggenggam ini ya. Ini kelihatan nggak di situ? Kelihatan ya. Genggam, lalu kemudian dilemaskan lagi, dikencangkan, dilemaskan. Nanti mungkin Mbak Nia mau melatihkan itu bisa. Itu yang kedua, relaksasi otot. Yang ketiga adalah menggunakan teknik imajinasi. Ada di pikiran kita. Jadi kalau kita berada dalam situasi, misalnya ketika harus berhadapan dengan klien, ketika kita harus berhadapan dengan dosen pembimbing, ya itu kan menegangkan. Sangat tegang sekali, Pak. Nah, kita arahkan pikiran kita bawa dengan kita berimajinasi atau berfantasi, ya. Kita bayangkan bahwa kita berada di satu tempat yang itu sangat nyaman buat kita, yang justru membuat kita nyaman. Misalnya kalau saya merasa nyaman, seandainya saya saat ini sedang berada di pantai, santai seperti di pantai, melihat nyur yang melambai-lambai, itu nyaman gitu kan. Nah, itu pakai teknik itu. Nah, jadi itu setidaknya ada 3 itu. Dengan begitu maka ketegangan-ketegangan yang ada di fisik kita, di tubuh kita itu akan menjadi menurun, dan itu membuat kita menjadi lebih nyaman, dan hasilnya adalah kita lebih bisa menghadapi situasi yang sedang kita hadapi yang mungkin menekan. Terima kasih Pak Jack atas jawabannya. Pertanyaan dari Pak Robi Harmono. Nah, ini Mbak Nia ada yang bertanya juga buat Mbak Nia. Nah, nanti teman-teman, saya akan meminta Mbak Nia sebelum nanti segmen terakhir di ujung acara, di penghujung acara
mengajarkan kita, melatih kita bagaimana sih caranya, gitu Pak Jack ya. Sekarang praktek Pak Jack ya. Ya. Jadi sehingga teman-teman yang ada di rumahnya ini bisa juga ikut mempraktekkan. Tapi nanti di terakhir, biar teman-temannya juga penasaran. Nah ini ada pertanyaan Mbak Nia dari Krisna Aninda. Aduh sayangnya nggak dikasih tahu dari mana ini. Malam Mbak Nia, saya Aninda, jurusan psikologi dari Universitas Yudharta Pasuruan. Oh dari Pasuruan berarti. Malam juga. Mau tanya dong, apa sih tips-tips buat relaksasi saat ada deadline tugas dari dosen? Soalnya susah banget buat relax. Wah kayaknya ini stres juga ini. Iya, soalnya tugas kuliah gara-gara online tuh bikin ini ya, bikin apa namanya, bikin stres juga sih Iya. Mbak. Gimana Mbak? Bisa bantu menjawab nggak? Baik. Yang ada di Pasuruan, tadi namanya siapa Mas? Namanya adalah Aninda. Krisna Aninda. Baik. Mbak Krisna Aninda, kalau tips-tips untuk menghadapi tetap rileks di saat dikejar deadline adalah satu, kerjakan tugasnya jangan mepet-mepet, jangan pakai sistem SKS, atau kita nggak boleh prokrastinasi. Jadi kalau misalkan tugas itu dikumpulkan seminggu lagi, itu setidaknya di hari pertama kita udah nyicil, kita punya judul. Kita udah nyicil lagi, kita bikin bab 1, bab 2, atau seperti apa. Jadi pas mendekati hari H, sebelum itu detik-detik proklamasi, detik-detik udah ditutup pengumpulannya, kita udah send duluan. Dan apabila kita was-was, kita bisa revisi, kita nge-send lagi. Maaf Bapak, maaf Ibu, ternyata saya bikin lagi yang lebih sempurna, saya kirim lagi. Jadi jangan keburu-buru. Yang bikin kita menjadi stres adalah karena kita sukanya mepet-mepet. Nah, di saat tugas itu belum deket, biasanya kita bukan menjadi skala prioritas. Betul. Padahal semua tugas dari dosen itu adalah skala prioritas. Kita bisa tebang pilih, oh yang ini dosennya agak sedikit lunak nih, kayaknya dosennya bisa dinego nanti. Nah biasanya kita punya pikiran kayak gitu. Nah akhirnya pas di detailnya kita nggak kelar-kelar karena kita ngerasa dosennya paling lunak. Oke. Siap. Makasih Mbak Nia. Sama-sama. Mbak Nia dan Pak Jack, ini pertanyaannya banyak banget dan panjang-panjang. Ini seru sekali. Wow, ada yang dari NTB, ada yang dari Blitar, ada yang dari Kuningan, Pak Jack. Ini ada pertanyaan selanjutnya, tapi ini tidak ditujukan kepada Pak Jack atau Mbak Nia. Tapi boleh nanti siapa yang ingin menjawab ya, Pak. Ini dari Dwiyanti Sukawati dari SDN 02 Pablengan. Pablengan itu mana itu? Saya juga nggak tahu Pak Jack. Pablengan itu mana Pak Jack? Pablengan. Nanti kita bisa browsing. Bagaimana cara mengatasi keluarga yang nekat keluar tanpa memandang protokol kesehatan? Mohon pencerahannya. Mungkin ini Pak kali Pak. Ada keluarga yang susah dikasih tahu. Bagaimana cara mempersuasifnya kali Pak ya? Agar keluarganya ini aware terhadap protokol kesehatan. Ya. Gimana Mbak Nia mau jawab? Bapak dulu aja Pak. Ya, di mana-mana kita menjumpai itu. Betul. Saat ini memang benar-benar kita sedang diuji oleh sebuah situasi yang kemudian tampaknya ini yang membenarkan bahwa kita sekarang sedang berada di masa post-truth. Ya, di mana hal-hal yang salah menjadi benar atau sebaliknya benar dianggap salah dan seterusnya, dan informasi berkembang luar biasa yang sumbernya bisa berasal dari entah siapa dan dari mana. Terutama di medsos. Banyak orang yang kemudian di dalam sana juga membuat ada pandangan-pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga menjadi bingung. Ini mana yang benar? Ada yang bilang, santai aja pandemi ini, nggak apa-apa, virus itu nggak akan bisa menyerang kita kalau. Nah, kebetulan ya mungkin Mas Indra juga sering bersama saya, kita juga sering bersama dengan teman-teman dari medis, kita tahu bagaimana situasi yang dihadapi, bahwa ini nyata. Betul. Walaupun banyak orang yang saya nggak percaya itu ada virus ini, dan buktinya saya sampai sekarang. Nah, cara menyadarkannya adalah mungkin jangan melihat pada diri yang bersangkutan, atau jangan melihat diri kita sendiri. Oke, mungkin saya orangnya kuat. Kebetulan saya punya fisik kuat, sehingga ketika ada serangan virus, imunitas saya bisa menghadapi itu dan mengalahkan virusnya, tidak sampai menyerang saya. Tetapi tolong difikirkan bahwa kita bisa terserang dan kita tidak, virus itu istilahnya, kita terpapar,
tapi virus itu tidak sampai menginfeksi kita. Kita tidak muncul gejala. Maka kita sebagai OTG itu, orang tanpa gejala. Tetapi kita telah membawa virus itu dalam diri kita, dalam tubuh kita, entah ada di mana, karena nggak kelihatan. Dan ini tetap punya kemungkinan untuk menular kepada orang lain. Iya, betul. Tolong pikirkan orang-orang lain itu, jangan dirinya sendiri. Iya. Jangan egois ya Pak ya. Ya, misal bahwa di rumah kita ada orang yang rentan, siapa saja, misalnya orang yang tua, anak-anak yang kecil, kemudian mereka yang punya penyakit-penyakit bawaan sebagai komorbid, ya, misalnya untuk yang tekanan darah tinggi, jantung, diabetes, dan yang sering tidak tampak itu adalah mungkin punya ini potensi hepatitis. Ini nggak kelihatan, dan ini kalau sampai terserang itu bisa dengan sangat cepat. Sangat cepat sekali. Betul. Nah, jadi tipsnya kalau saran saya untuk siapapun, kondisikan dirinya bahwa seolah-olah saya ini sudah kena, saya membawa virus. Jadi saya harus menjaga diri saya agar saya tidak menulari orang lain. Karena kalau sampai saya menulari orang lain itu akan merepotkan banyak orang, merepotkan orang lain. Bahkan diri kita sendiri juga mungkin bisa repot. Jadi supaya tidak egois. Termasuk misalnya ini, saya tetap pakai ini. Karena saya menjaga agar saya nggak menulari Mas Ferry, saya nggak menulari Mbak Nia. Ya, bukan karena saya takut tertular dari Mas Ferry, bukan saya takut tertular dari Mbak Nia, tapi saya menjaga agar Mas Ferry dan Mbak Nia nggak tertular oleh saya. Terima kasih, strateginya Pak Jack. begitu. Iya, Pak Jack. Oke. Kita langsung masuk pertanyaan berikutnya, Pak Jack ya. Ya. Ini kasihan kalau misalnya nggak kita jawab. Ini pertanyaannya dari Fitri Yohaini. Fitri Yohaini dari STKIP Muhammadiyah Kuningan, Jawa Barat. Pak Bu, oke. Sebentar, tiba-tiba HP saya ada telepon masuk. Tapi juga nih. Perbedaan, Pak Bu, perbedaan dari stres, frustasi, dan depresi itu apa ya? Kadang saya bingung membedakan ketiganya itu bagaimana. Terus, cara yang baik supaya sikap kita tetap tenang, serta tidak emosi dalam situasi pikiran sedang mumet itu bagaimana ya Pak Bu? Karena rata-rata orang yang stres itu emosinya sampai yang lain juga. Kan emosian gitu ya. Terima kasih Pak Bu. Mungkin Mbak Nia bisa menjawab. Ya gimana tuh Mbak kira-kira Mbak? Perbedaannya dulu apa dan bagaimana cara mengatasinya? Perbedaan antara ketiga tadi ya, mana yang stres, mana yang frustasi, mana yang depresi gitu ya. Di sini ada tingkatannya Mas. Jadi sesuatu hal yang masih kita anggap belum begitu kita pikirkan dan tidak mempengaruhi kondisi psikologis kita semakin dalam, itu biasanya kita namakan sebuah stres. Karena stresor itu akan muncul di saat kita masih hidup. Nah, nggak mungkin orang hidup itu nggak dapat stres. Karena stres adalah ciri-ciri orang hidup. Gitu. Iya, betul. Kalau nggak pengen dapat stres, jangan hidup. Itu adalah stres. 2, frustasi. Jadi frustasi naik agak ke stres naik dikit, itu namanya frustasi. Itu levelnya agak kita tingkatkan. Jadi istilahnya level 2 deh. Jadi kalau kita pesen makanan pedes-pedes itu ini level 2 gitu. Kapan disebutkan menjadi level 3 itu depresi. Jadi kalau udah depresi itu biasanya udah ada abnormalnya. Iya, jadi dia udah mengalami gangguan tidur, bisa hipersomnia atau insomnia. Bisa mengalami nafsu makan yang terlalu banyak atau enggak nafsu makan. Bisa tambah berat badannya dalam waktu yang dekat itu 5-7 kilo. Itu dalam waktu yang drastis. Wow. Jadi bukan karena diet ya. Iya. Terus bisa juga nanti mempengaruhi. Dia jadi suka lingkungan yang agak gelap. Nggak suka yang ada terang-terang. Terus nggak suka suara berisik. Nah, jadi udah ngarahnya itu ke DSM. Ya, jadi udah ke abnormal, Mas. Kalau udah kena depresi. Oke, jadi kayak gitu penjelasannya Mbak Diaya. Nah, lagi kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ini banyak banget pertanyaannya. Ini dari Eviani Zuhrida Bangkinang, Riau. Tuh, Pak. Saya tadi Pak dari Sumatera tuh Mbak Nia, ada juga Riau. Seefektif apa relaksasi dapat menurunkan stres? Dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan relaksasi tersebut? Itu aja pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi, siapa saja yang cocok melakukan relaksasi? Oke, ada 2 pertanyaan. Pertama, seefektif apa relaksasi dapat menurunkan stres dan berapa lama waktu untuk yang diperlukan?
Lalu siapa saja yang cocok melakukan relaksasi? Ya, siapa nih, Pak? Mbak Nia nih, Pak ya. Jangan borongan dong, Pak. Oh, jadi gini, seberapa efektifkah relaksasi itu, semua tergantung kepada belief kita. Apabila kita meyakini, apabila relaksasi bisa membuat kita lebih nyaman, lebih kita merasa tenang, itu akan lebih efektif. Karena semuanya tergantung dari belief-nya kita. Jadi keyakinan kita seperti apa. Kalau saya memang orangnya mudah banget untuk melakukan relaksasi. Karena saya yakin sekali bahwa tubuh saya pun akan bisa mempengaruhi dunia ini. Jadi saya udah punya keyakinan seperti itu. Terus seberapa efektifkah? Semua balik lagi ke orangnya. Kalau orangnya memang tipenya pencemas, biasanya relaksasi harus diulang-ulang lagi. Karena nggak masuk-masuk. Karena kan bisa juga orang ini ternyata untuk berkonsentrasi susah. Jadinya nggak bisa masuk-masuk, Mas. Tapi kalau ada orang yang mudah berkonsentrasi, biasanya lebih cepat masuk relaksasinya. Durasinya bisa berapa lama? Tergantung orangnya, nggak ada yang sama. Ada yang bertahan 1 jam. Karena dia nurunkannya ketemu dosen sejam lagi. Berarti habis ketemu dosen kan udah finish. Ada lagi yang orang buat menurunkan kecemasannya karena faktor yang lain. Misalkan mau nikah. Mau nikah. Hamin seminggu, hamin sebulan gitu kan bisa stres banget tuh. Nah itu bisa bertahan lama apabila lingkungan sekitarnya nggak mendistrak. Jadi dia tetap merasakan rilis, tetap merasakan relax kayak gitu. Jadi kalau ditanya berapa efektifkah, saya nggak bisa ngukur nih karena setiap orang beda. Balik lagi kayak tanya Pak Ajek tadi, setiap orang nggak sama. Ada yang menilai masalah ini adalah sebuah stres besar. Ada yang menilai biasa aja tuh. Karena setiap manusia kan unik. Jadi setiap manusia itu tuh punya parameternya sendiri-sendiri ya. Dan karakternya berbeda. Dia bawa termometer sendiri-sendiri. Iya, terima kasih Mbak Nia atas jawabannya. Teman-teman, maaf ya. Teman-teman, kita ini kan banyak banget nih pertanyaannya. Mungkin mau dong salah satu di antara teman-teman langsung live bertanya gitu. Langsung berinteraksi. Via Zoom. Via Zoom. Angkat dengan hand raise-nya, nanti kita open. Biar langsung bertanya ke Pak Jack atau ke Mbak Nia. Ini kalau saya tanyakan semuanya banyak sekali nih. Sampai nanti subuh kayaknya nggak kelar-kelar ini. Ini juga ada pertanyaan lewat WA ini ya. Ini udah masuk juga Pak ke sini, Pak. Dari Dinda Ayu Safi. Dinda Ayu Resmi. Halo, Assalamualaikum. Nah, ini alumni UMM atau mahasiswi psikologi UMM? Halo, Assalamualaikum. Ini Universitas Muhammadiyah Malang atau Universitas Muhammadiyah Mataram? UMM ini. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan tentang anak kecil ini ya. Sambil nunggu, itu sudah ada yang tanya belum? Oh, belum ada. Halo, Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, di kompleks rumah saya terdapat banyak anak kecil, di mana kita tahu bahwasannya dunia anak kecil merupakan bermain. Namun, dalam masa pandemi ini, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dan tentunya banyak anak kecil yang merasa bosan. Nah, orang tua belum tentu memahami pasti keadaan stres anak seperti apa, sehingga susah untuk memberikan treatment kepada anak kecil. Apakah psikologi bermain bisa dijadikan sebagai salah satu trauma healing anak-anak menghadapi new normal? Langsung aja dijawab bisa. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu beberapa bulan terakhir selama masa pandemik merasa ritme tidur terganggu. Apakah ini ada hubungannya dengan stres di masa pandemik atau normal saja? Jika ya, mohon diberikan solusinya. Apa tadi? Ritmenya yang terganggu. Sebenarnya ritme tidur itu kan tergantung pada aktivitasnya seperti apa. Seperti beberapa waktu awal-awal pandemi dulu, ritme saya benar-benar berubah karena memang ya lebih banyak hal yang bisa saya lakukan justru di malam hari. Buka laptop, baca-baca jurnal, itu karena sepi malam itu jauh lebih nyaman daripada kalau siang hari. Siang hari lebih ingin beraktivitas yang lain, bising. Nah, ritmenya kemudian berubah. Nah, ini nggak masalah karena sebenarnya dari berbagai kajian juga belum ditemukan literatur yang berani menyatakan dengan pasti kebutuhan tidur orang sehari itu berapa jam loh. Ada yang bilang 8 jam, ada yang bilang kurang, ada yang 4 jam. Tapi ada juga orang yang dalam pengalaman hidupnya sehari tidur hanya 2 jam. Dan dia tetap produktif dan bisa. Nah, dari itu
balik ke tadi yang disampaikan oleh Mbak Nia bahwa individu itu unik, masing-masing bisa berbeda dan ritme tidur itu bisa dirubah. Namun perlu diketahui bahwa ada yang Mbak Sita ya mau nanya. Sebentar ini saya selesaikan dulu. Jadi bahwa ada yang namanya irama biologis, ya jam biologis, di mana pada umumnya memang orang itu lebih aware pada saat siang, pada saat ada matahari. Sehingga dari penelitian-penelitian dalam psikologi industri dan organisasi ditemukan bahwa kecelakaan kerja itu lebih banyak terjadi pada malam hari dibanding siang hari. Kenapa? Karena pada malam hari itu orang cenderung kurang aware dibanding siang hari, sehingga terjadi kecelakaan itu. Dan saya kira itu ada penjelasan yang kalau kita yakin, maka kita kembalikan pada penjelasan agama bahwa memang diciptakan malam hari itu untuk beristirahat. Jadi kerjanya ya siang saja. Malam itu sebaiknya. Kecuali satpam Pak ya yang jaga di malam. Ya, tapi juga sambil merem-merem. Ya, saya kira itu Mbak Sita ya. Mbak Sita yang tadi sudah yang di berikan Zoom, kode di Zoom. Teman-teman kreatif gimana? Belum? Mbak Sinta? Halo Mbak Sinta. Ya. Sita. Assalamualaikum. Sita ini, kalau nggak salah dari Jakarta. Dari UMM, dari Jakarta ya. Saya dari UMM Pak, alumni. Belum kedengaran suaranya Mbak Sinta. Saya dari UMM, alumni. Oke. Dengar. Alumni UMM. Siswanya Pak Jack. Kedengeran? Kedengeran. Mbak Sita kedengeran sehat? Ya? Alhamdulillah Pak. Sita bukan Gini. Nggak pakai N. Sita. Nggak pakai N. Gini mau nanya ke Pak Jack maupun Mbak siapa namanya tadi? Suaranya udah. Halo. Ya. Silakan Mbak Sita. Ya, saya mau tanya, kalau misalkan kita kan kadang-kadang di kantor itu karena beban pekerjaan banyak ya Pak ya, kadang-kadang tuh kita tiba-tiba suka stres mendadak gitu kan. Nah, ada nggak tips atau trik supaya kita bisa mengendalikan diri, jangan sampai kita tuh stres karena pekerjaan. Jadi saat itu misalnya, wah ini dari atasan kerjain gitu. Lanjut. Gimana tuh caranya? Gimana tuh caranya biar kita tuh ada tips, triks yang sederhana supaya kita tuh nggak stres dengan pekerjaan gitu. Jadi kita tetap tenang gitu loh, walaupun dikasih banyak kerjaan sama atasan tuh kita tetap bisa mengendalikan diri, jangan sampai stres gitu loh Pak. Ada nggak tipsnya atau tips-tipsnya, tips dan triksnya gitu? Ya Pak, itu aja intinya. Ya, mohon petunjuknya, mohon caranya supaya kita bisa mengendalikan diri, jangan sampai kita stres dari pekerjaan. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Yang pertama, saya jawab dulu ya Mbak Nia ya. Yang pertama, kita sendiri masing-masing harus punya alarm. Bahwa ada tanda-tanda di dalam diri kita ketika kita merasakan, oh saya kok begini, saya kok begitu, berarti saya itu sedang stres. Dan kemudian kita masing-masing harus sudah bisa menemukan cara mengatasinya. Karena setiap orang satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Kalau terkait dengan situasi kantor, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kemudian orang merasa stres. Kalau tadi misalnya ketika dapat perintah dari atasan, apakah selalu stresnya itu muncul pada tempat-tempat tertentu? Misalnya ketika sedang berada di meja kerjanya sendiri. Itu bisa misalnya terhindari kalau saya tidak berada di meja kerja saya. Nah terus gimana wong pekerjaan saya harus ada di meja? Gunakan satu langkah saja, mungkin teknik pengalian yang bisa dilakukan. Alihkan sejenak perhatian di luar apa yang harus segera dilakukan yang membuat stres itu. Misalnya pada umumnya di kantor itu ada yang namanya pantry. Jadikan pantry itu sebagai salah satu pengalih. Ya. Ke pantry, bikin kopi, utik sebentar, nanti balik lagi, insya Allah kita sudah fresh lagi. Karena sudah ada pengalihan itu.
kalaupun tidak misalnya kebetulan dapat kantornya ruangnya di lantai keberapa, ada satu sudut atau view tertentu yang itu bisa membuat kita gunakan itu. Artinya bahwa kita sendirilah yang tahu, kita sendiri yang bisa menentukan saat kapan saya harus segera bertindak agar saya tidak tertekan dan dengan cara seperti apa. Kalau tips dari saya begitu. Mungkin dari Mbak Nia ada yang berbeda. Ada tambahan Mbak Nia? Tambahan dari saya, mungkin saya mix dengan agama ya. Jadi jadikan semuanya dari pekerjaan itu adalah ibadah. Jadi apapun yang akan terjadi pada kita kembalikan lagi, oh nggak apa-apa, karena semuanya ibadah seperti ini. Karena nggak ada jalan menuju ke surga itu gampang. Nah, terus apabila kita benar-benar merasa stres, itu biasanya teman-teman kalau mengistilahkan kita nge-freeze nih istilahnya. Jadi benar-benar kita udah rasanya terus nggak bisa gerak gitu. Nah, itu sebaiknya kita mengalihkan pikiran kita bahwa tugas di kantor itu memang kewajiban kita. Mau tugas itu yang ngomong dari satpam, dari pimpinan, itu semuanya adalah tugasnya kita. Jadi kita melihatnya, jangan ini tugas dari bos, jangan. Ini adalah tugas dari rekan kerja kita. Jadi kita biar nggak merasa terpressure kalau kita kalah ini ya, kalah posisi ya. Kalah kasta lah. Jadi kalau kita udah ngomongnya, waduh perintah dari bos harus kerjain, nah kita bisa udah stres duluan. Tapi kalau kita merubah mindset pola berpikir kita dan kita ngomong, oh ini bukan dari atasan, tapi ini memang kewajiban saya sebagai seorang karyawan yang tiap bulan per tanggal 25 atau tanggal 1 saya terima gaji, saya harus mengerjakan semua ini. Jadi itu dikerjakan sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah hal yang fun. Jadikan pekerjaanmu menjadi sebuah hal yang bahagia. Berarti berubah mindset-nya ya. Yang dia berpikir berarti mindset-nya aja sama ya saya selama ini juga gunakan dua itu sih. Yang pertama saya suka gunakan, saya cari suasana bikin kopi dulu kayak yang Pak Jack sarankan. Juga saya rubah mindset saya seperti yang Ibu sarankan, karena saya juga kebetulan kan di kantor sebagai psikolog juga gitu kan, melayani kota Tasik. Jadi kadang tuh ya selain beban kerjaan yang di situ kan saya juga menangani klien gitu loh Pak. Jadi ya saya sendiri kan juga harus sehat gitu karena saya ngurusin orang gitu. Makanya ya perlu banyak dapat masukan lebih dari senior saya tentunya supaya saya tetap bisa mengendalikan diri, maksud saya gitu. Ya terima kasih banyak Pak Jack, Ibu, ternyata ya kami sukses. Sama gitu ya. Sama-sama Mbak Sita. Ya terima kasih sama Sita dari Tasik ya Pak ya. Oke. Mbak Sita ini dulu sempat bareng sama saya di PLP, Pusat Layanan Psikologi, Fakultas Psikologi. Pak Jack itu bos saya. Bapak buah. Oke. Mbak Nia dan Pak Jack, ini ada satu lagi pertanyaan. Terima kasih buat Mbak Sita, dan kalau ada yang ingin bertanya lagi silakan ya menggunakan Zoom-nya biar kita bisa berinteraksi bareng. Hitung-hitung hilangin stres, Mbak ya. Emang stres. Iya, nih kalau saya baca semuanya saya yang stres ini soalnya banyak sekali. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik dari Nur Toyibah dari Kalimantan Selatan. Wow. Beban Banjar nih. Kecemasan kan bisa menyebabkan psikosomatis. Kebetulan ketika saya pulang dari Malang ke Kalsel 3 bulan yang lalu, hampir orang-orang sekitar saya bereaksi cemas dan parno, takut saya membawa virus. Hal itu membuat saya merasa nggak nyaman dan tiba-tiba mengalami sakit GERD. GERD. Saya menyadari itu bukan sekadar sakit fisik, tapi juga psikis. Dan sampai sekarang ketika bermunculan berita COVID itu mempengaruhi kecemasan diri. Sedangkan setiap hari berita selalu ada. Cara relaksasi bagaimana yang cukup yang dapat saya gunakan? Waduh, ini seperti sahabat saya juga, Pak. Ya, Horis Fadlullah yang sempat mengalami. Coba, oke. Siapa nih Pak yang menjawab? Pak Jack? Sama dia? Pak Jack dulu. Atau Sweet dulu? Pak Jack dulu. Ya, mau tidak mau memang kita terbanjiri dengan berbagai informasi yang kadang-kadang jika kita tidak cerna dengan baik, itu justru membuat kita menjadi tertekan. Ada beberapa tips sebenarnya yang bisa kita pilih, kita tempuh. Saya dulu pernah nulis itu di
Intinya begini, bahwa ada dua kemungkinan. Satu, hindari, atau dua, hadapi. Kalau hindari, memang pada saat itu kita terbebas dari tekanan-tekanan. Tetapi itu potensial untuk memunculkan masalah kembali di masa yang akan datang. Kedua, kalau kita hadapi bahwa ya memang informasinya terus seperti itu, maka kita harus bisa memilah mana informasi yang ini harus saya percaya dan ini tidak. Ada salah satu teknik untuk mengatasi kecemasan itu adalah teknik pembanjiran, ya, flooding, ya, justru dibanjiri dengan sampai akhirnya ya sudah lewat gitu saja, gitu ketika dia masuk. Nah, kalau yang tadi dialami kemudian GERD, ya, memang itu menjadi berat, dan apa yang membuat lebih berat adalah ketika orang-orang di sekitarnya melihat dia mengalami gejalanya itu. Karena salah satu itu kan ada hubungannya dengan asam lambung, asam lambung meningkat itu memang kadang-kadang menjadi sesak. Nah, sesaknya ini malah oleh orang lain mungkin dilihat, aduh jangan-jangan ini benar. Nah, padahal dia sesaknya bukan karena itu. Iya. Nah, komunikasi saya kira menjadi tetap penting. Bagaimana kita komunikasikan keadaan kita kepada orang lain. Nyatakan saja bahwa ketika kamu semakin mencurigai saya, itu membuat saya menjadi semakin tertekan dan muncul gejala-gejala seperti yang saya lakukan. Lalu bagaimana dengan relaksasinya? Memang harus dimulai dari relaksasi yang tadi ada di pikiran. Ya. Kalau secara fisik kemudian bisa dengan berlatih. Ya, berlatihnya jadi nanti di jadi Pak, cukup nggak waktunya? Butuh waktu berapa lama Mbak? Cukup. Butuh waktu berapa lama kira-kira Mbak kita belajar relaksasi Pak? Ya cukup aja deh. Ya cukup. Ya. Oke, sementara itu kalau mau ditambahkan, saya tak nyari tulisan saya yang. Untuk Mbak Nia, tidak saya minta untuk menambahkan, tapi untuk menjawab pertanyaan. Oke Mbak Nia, ya ini lumayan menarik. Saya yakin ini terjadi juga sama yang lainnya. Ini ada yang nanya dari Jogja, namanya Camaradini. Bagaimana cara menjaga mood siswa ketika mereka mulai bosan mengikuti pembelajaran secara daring? Saya yakin pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan untuk guru-guru yang lain. Udah jenuh Mbak dengan daring. Kemarin enak, asik gak sekolah, kita online. Tapi lama-lama sepertinya anak-anak siswa jenuh. Jadi kira-kira bagaimana untuk menjaga mood tersebut, Mbak Nia? Mohon dijawab. Untuk Mbak Kamara. Mbak Kamara ini bisa jadi profesinya adalah guru atau juga menjadi seorang ibu, karena pertanyaannya menyangkut dengan anak. Ya, jadi memang saya sendiri juga mengalami, karena saya ada anak yang saat ini kelas 3 dan naik kelas 4 SD, itu pada saat tahapan awal daring dia suka, dia fun. Lalu lama-lama dia ngomong, kok kayaknya monoton mah ya, seperti itu. Terus saya bilang, ya udah, kalau misalkan kakak udah mulai bosen dengan yang ini, kakak nanti habis ngerjakan, kita bermain. Jadi buat suasana rumah itu menyenangkan. Jadi jadikan anak-anak kita itu setelah dia mengikuti daring, tapi kita balancing. Nah, jadi tetap suasana di rumah tetap fun. Jadi si anak itu untuk mengikuti semua proses pembelajaran lewat daring, itu dia nggak merasa bosan. Satu. Yang dua, sebaiknya apabila kita menjadi seorang guru, nah mood kita harus diatur. Jadi jangan gurunya pada saat menjelaskan udah mukanya bete tuh. Nah, kalau gurunya pada saat menjelaskan udah nggak pakai smile, terus udah dalam keadaan yang terpressure, otomatis si anak-anak lihatnya juga, gurunya aja udah, apalagi kita, karena si anak-anak ini kan modeling sama gurunya. Tapi kalau gurunya tetap fun, gurunya tetap happy, si anak-anak lihat, ibu guru tuh walaupun banyak tugas tetap aja ya Allah kayak gitu. Jadi adem gitu kan murid-muridnya. Dua. Terus yang ketiga, kalau misalkan ada anak yang udah merasa saya kok bosan, nah si guru akhirnya datang ngomong, sayang, ini semua menyangkut tentang tugasmu. Jadi kita pendekatannya secara individual. Jadi nanti beberapa anak yang udah merasa bosan itu bisa wapri ke gurunya agar dilakukan pendekatan individual, karena anak-anak kan yang merasa satu guru buat rame-rame, nah dia nggak merasa ada sentuhan secara psikologis tersendiri, aku not spesial gitu kan. Nah akhirnya seharusnya si guru ini melakukan pendekatan,
ya gitu, pandemi ini bermanfaat mendekatkan kita sebagai seorang walmur kepada gurunya. Jadi saya pun sekarang jadi ada chemistry sama gurunya, hampir tiap hari saya WA. Padahal tadinya saya butuh hanya sebulan sekali. Jadi mendekatkan yang dekat gitu. Jangan mendekatkan yang jauh. Iya, apalagi mendekatkan yang nggak bisa didekatkan gitu ya. Oke. Waktu kita ternyata sudah hampir mau habis, Pak Jack dan Mbak Nia. Gimana kalau kita berlatih? Jadi masih banyak sebenarnya pertanyaan teman-teman. Mohon maaf banget ya, ini pertanyaan banyak banget sehingga kami tidak bisa menjawab satu persatu. Nah, waktu yang tersisa ini kan banyak pertanyaan yang bagaimana, seperti apakah stres itu. Nah, rata-rata kan bagaimana, how to gitu ya. Nah, ini jawabannya dari setiap pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan sama, cuman kasus-kasusnya aja yang berbeda dari pertanyaan-pertanyaan ini. Beda spesifik ya, Mas. Beda spesifik. Tapi saya yakin jawabannya sama dengan cara melakukan relaksasi. Nah, sekarang tugasnya Mbak Nia. Bagaimana nih Mbak Nia cara mempraktekkan relaksasi sehingga teman-teman di sana bisa tahu bagaimana sih caranya. Itu Mbak Nia ya. Nah, buat teman-teman silakan sekarang melihat Mbak Nia atau kamera mungkin bisa ke Mbak Nia ya. Atau bisa ke Kemai semua juga nggak apa-apa, tergantung. Yang nanti kita akan mencoba bersama-sama, silakan dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Kepada Mbak Nia dipersilakan. Baik, untuk semuanya yang melihat ataupun mendengarkan kami sekarang, saya mohon untuk dalam kondisi duduk yang nyaman. Ambil posisi duduk yang nyaman, jadi bersandar punggungnya, disandarkan agar terasa ergonomis ya Pak ya. Ergonomis itu apa Mbak? Duduknya secara nyaman dan sesuai dengan tubuh kita. Iya. Kalau Pak Jack udah familiar tuh. Pakai merem enggak ini? Saya belum nyuruh Bapak sebentar. Instruksinya pelan-pelan Bapak. Baik, ya. Ambil duduk posisi yang paling nyaman, yang paling PW. Kalau sudah, perlahan-lahan kita pejamkan mata. Nggak usah dipaksa, pelan-pelan aja. Ikutin ritmenya. Dan selanjutnya kita memulai menarik nafas. Tarik nafas. Keluarkan perlahan lewat mulut kita. 1, 2. Rasakan setiap hembusan nafas dari tubuh kita. Itu adalah sebuah berkah dari Allah. Tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan lewat mulut kita. Tanamkan pada pikiran kita bahwa kita akan lebih sehat walafiat. Kita adalah orang-orang yang bahagia. Kita adalah orang-orang hebat. Tarik nafas lagi. Keluarkan secara perlahan lewat mulut. Rasakan tubuh kita semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman. Tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan lewat mulut kita. Perlahan-lahan kita boleh membuka mata kita pelan-pelan aja. Silahkan. Gimana rasanya Mas Ferry? Mantap sekali buat saya yang lagi stres gini. Stres sama tugas kuliah ini, Mbak. Enak juga kok ya. Ngantuk, Mbak. Ngantuk. Ngantuk, Mbak. Tapi Mbak Nia, ternyata saya baru ingat tadi barusan. Ketika saya susah mengalami tidur, yang saya lakukan adalah mengatur pernafasan. Baik. Dan akhirnya saya tidur beneran. Jadi kalau saya susah tidur, saya mengatur pernafasan, pelan-pelan. Habis itu lama-lama nyaman, baru saya tidur. Dan ternyata ini ya relaksasinya itu dengan cara melakukan pernafasan relaksasinya dan mensugesti diri sendiri. Iya, kita harus mempunyai kekuatan pikiran kita bahwa kita memang sehat walafiat gitu. Karena kalau kita merasa, aduh badanku sakit semua nih, dijamin dari pagi sampai malam kita akan ngerasa tubuh kita habis kenaan ketumpukan beras 10 ton mungkin. Nah, tapi kalau dari pagi kita udah
yakin saya hari ini sehat walafiat, walaupun kita batuk nih, insya Allah batuknya nggak mengganggu aktivitas kita. Iya. Bisa nggak kalau yang kayak gini tadi itu dibantu dengan musik gitu? Iya, biasanya kalau saya melakukan ada musik, kalau kayak gitu saya bawa aromaterapi, Pak. Oh. Iya, ini tadi pas saya nggak bawa ya karena harus dicolok-colok juga gitu. Iya. Nah, teman-teman, kebetulan kita kan ada di Res UMM Hotel. Nah, tadi ketika saya melakukan relaksasi itu ada musik lagu yang enak banget di sini. Sehingga emang bener-bener saya tuh merasa rileks sekali. Jadi mungkin benar kata Pak Jack tadi, dengan lagu musik yang smooth gitu Pak ya. Sehingga yang melo jadinya enak, lebih rileks. Dan saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman yang menyaksikan ini bisa dipraktekkan setelah kegiatan kita ini, sekolah online ini dipraktekkan sehingga membantu atau meminimalisir lah, meringankan beban pikiran atau mungkin capek kerja, ngurusin anak atau teman-teman yang seperti saya capek dengan kuliahnya. Ya. Oke. Mungkin tambahan sedikit ini tadi simple relaxation ya. Simple relaxation namanya Pak ya. Relaxation ya. Nanti ada progressive relaxation, ada yang sampai pada complete progressive relaxation yang tentu tergantung kepada keadaan yang dihadapi seperti apa. Kalau semakin berat tekanan yang dirasakan dan gejala yang dirasakan semakin mengganggu, maka teknik-teknik yang digunakan harus yang berbeda lagi, yang lebih meningkat lagi. Saya kira itu aja tambahan untuk Mbak Nia. Luar biasa. Luar biasa. Ini. Saya senang sekali malam ini bisa bertemu sama Pak Jack dan Mbak Nia, berdiskusikan tentang relaksasi. Biasanya kalau saya sama Pak Jack ngomongnya tentang kebencanaan, stres banget tuh. Dan kebetulan saya sama Pak Jack itu teman-teman itu lagi membantu menjadi satgas COVID-19-nya di Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga banyak sekali yang kita lakukan Pak Jack ya. Dan kita jarang banget ketemu ngebahas masalah seperti ini. Saya senang sekali bisa ketemu Pak Jack. Terima kasih Pak Jack, terima kasih juga Mbak Nia. Nah, sebelum saya mengakhiri nih, adakah pesan-pesan buat para peserta nih Pak Jack? Dari Pak Jack dulu, nanti dia baru ke Mbak Nia. Buat teman-teman yang menyaksikan kita. Karena waktunya sudah mepet, ya pesannya singkat saja. Tetap sehat, pikiran tetap bersih, positif, jangan terlalu panik menghadapi situasi, jangan mudah berpikir bahwa jangan-jangan ini corona, jangan-jangan ya. Biarlah corona segera berlalu. Beri jalan dia untuk berlalu. Itu saja. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Pak Jack. Mbak Nia? Kalau pesan saya adalah, yang pertama, kita sebaiknya selalu berpikiran positif. Agar apapun yang ada di sekitar kita yang negatif, itu akan ternetral. Karena kita berpikir positif. Lalu yang kedua, jadikan hidup kita menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kalau di sekitar kita banyak yang gimana-gimana, tetap kita jalannya lempeng aja. Karena Allah bersama kita. Dan balik lagi, kita memang butuh cinta, tapi kita bahagia dulu. Karena kalau kita bahagia, itu lingkungan sekitar kita akan ikut ketarik. Tapi kalau kita bawaannya kita udah pengennya jatuhin orang, pengennya nggak suka sama orang, itu lingkungan sekitar kita akhirnya nggak tertarik gitu. Jadi jadikan kita sendiri dulu bahagia, baru bahagia kita sebar. Kayak gini saya kan nyebarkan bahagia ke Bapak nih. Saya juga sih Mas sebenarnya. Ini saya sebarkan juga bahagia ke sana nih. Nah, karena bahagia yang ada di saya ternyata udah lebih. Jadi akan saya share bahagia itu seperti itu. Jadi sebarkan bahagia kalian ke semua orang agar Anda lebih bermanfaat bagi orang banyak. Gila quote kita malam-malam hari ini, sebarkan kebahagiaan kepada orang agar bermanfaat. Oke, sebelum saya tutup saya ingin mengingatkan dulu kepada teman-teman. Syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah silakan melakukan absen. Absen nanti akan dibantu oleh tim kreatif kami melalui grup WhatsApp yang sudah bergabung. Nanti kita akan memberikan sertifikat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lagi-lagi tidak bosan untuk mengingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman, nanti setelah kegiatan ini silakan masuk ke Instagramnya Maharisigana di @Maharisigana. Nanti ada satu poster di situ yang ada fotonya Pak Jack dan Mbak Nia.
silakan di komen tentang pendapat dan kesannya selama mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Nanti komen yang terbaik akan kami berikan hadiah berupa voucher pulsa sebesar Rp50.000. Yeay! Dan apalagi ya? Oh iya, jangan lupa masuk ke Instagram dan follow Instagramnya Maharisigana. Lalu juga like and subscribe di YouTube channelnya Maharisigana. Dan juga di @Res WMM Hotel, Pak Jack ya. Iya, Res WMM Hotel. Silakan follow Instagramnya WMM Hotel karena sebagai bentuk terima kasih kami juga kepada Res WMM Hotel yang telah menyediakan tempatnya boleh kita pakai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jack dan Mbak Nia. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kepada teman-teman juga yang menyaksikan, mohon maaf ada salah-salah kata. Setelah sesi ini, sesi pertama di hari Jumat. Nanti ada psiko online di batch keduanya. Ada sesi keduanya, insya Allah di hari Selasa. Jadi nanti akan kita informasikan lagi siapa sih pematerinya dan siapa apa materinya, dan insya Allah nggak akan dengan materi yang berbeda, pemateri beda, informasi yang berbeda, dan ilmunya juga akan semakin bertambah. Terima kasih banyak Pak Jack, Mbak Nia, dan teman-teman. Saya pamit undur diri dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.